Siapa yang tak ingin memiliki kuku cantik, menarik, dan memesona? Dengan seni melukis kuku atau yang dikenal dengan nail art, kuku bisa dihias atau diwarnai sesuai dengan keinginan. Caranya bervariasi. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan stiker. Tinggal tempel stiker pilihan pada kuku dan bentuk sesuai kuku. Cara berikutnya adalah menggambar langsung pada kuku. Selain pewarna kuku, jarum dan tusuk gigi bisa dimanfaatkan untuk menuangkan kreativitas menghias kuku. Teknik menghias kuku yang paling populer di dunia adalah teknik Swarovski French. Teknik ini menampilkan gradasi dua warna. Warnanya bisa beragam sesuai dengan keinginan. Terakhir, hiasi kuku dengan teknik mix. Teknik ini merupakan gabungan dari ketiga teknik yang ada. Dengan teknik-teknik ini, tampilan kuku sehat menawan bukan hanya impian. Yes, tadi sesuai dengan janji kita sudah punya kuku-kuku cantik yang sudah ada di sini. I'm so happy. Oh, senang banget. Ini pokoknya kegemarannya Rahma nih. Saya tahu banget kalau misalnya dia bilang kayak gini, kamu suka nggak kalau misalnya kuku yang warnanya warna turkuaz gitu. Nah ini udah tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Veronica. Yes, dan ini mereka berdua adalah expert untuk mempercantik kuku. Betul sebenarnya banget. bagaimana untuk mempercantik kuku perempuan itu menghias kan sebenarnya gampang ya. Kayaknya cuma kita pasang kuteks gitu aja. Tapi ada lebih dari itu ya. Nah, Apa sih yang bedanya kalau sekarang itu dengan tren-tren kuku cantik itu? Sekarang sih lagi ngetrennya lebih ke gel. Ke gel. Gel. Kuteks ya. gel itu. Dia bedanya apa tuh? Nggak bisa dihapus pakai aseton. Oh, nggak bisa dihapus dengan aseton. Nah kalau misalnya ini kan ada yang bentuknya macam-macam, ada Hello Kitty, Keropi. Ini kalau misalnya bisa dilihat ya, ini cute-cute banget loh. Bener-bener sekarang Strawberry Arni. nail art tuh bener-bener bentuknya art gitu, ada gambarnya dan itu di atas kuku. Nah ini perempuan-perempuan pasti suka banget. Nah kalau misalnya mau mungkin langsung bisa dipraktekkan. Kira-kira kalau misalnya untuk membentuk nail art itu caranya seperti apa? Oh, Boleh nih, udah ada volunteer nih. Saya udah tahu. Teknik. Nah, kalau misalnya untuk membentuk sebuah nail art yang oke. Yang paling menyenangkan Arni dari proses untuk menuju kuku cantik adalah oke, pertama kan sebenarnya kuku kita bentuk dulu ya kan. Kuku dibentuk ini kebetulan kukunya kemarin udah di manicure 4 hari yang lalu jadi bentuknya masih ada bagusan dikit ya kan. Nah, sekarang tinggal dipercantik lagi. Yang paling menyenangkan adalah prosesnya. Arni harus lihat. Oke, nah sekalian teman-teman di rumah juga kan bisa ngelihat nih sembari nanti Rahma tangannya lagi dibentuk-bentuk gitu kan. Aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Juli. Boleh ya? gitu ya? Boleh ya? Aku tarik Mbak Juli ke sana. Boleh? Oke. Oke, Sip. yes. Silakan. Ayo Mbak Juli. Kita pilih base-nya dulu ya warnanya ya. Aku pilih base warnanya. Silakan duduk. Nah, Nah, Mbak Juli, kalau misalnya sekarang kan udah itu ya? canggih banget ya gitu ya, udah pakai gel, dia nggak bisa dihapus pakai aseton. Nggak bisa. Nah, itu sebenarnya seberapa kuat sih? Tergantung aktivitas orangnya sih. Kalau misalnya rata-rata kalau di tempatku bisa sampai 1 bulan, 3 Sampai 1 minggu. bulan? Wow, itu kalau misalnya orang yang aktif, yang misalnya dia memang pekerjaan menggunakan tangan banyak gitu ya, itu apakah akan lebih awet dibandingkan nama yang kutek biasa? Jelas. Itu jelas seperti itu ya? Nah, kalau misalnya dia nggak pakai aseton, nggak bisa pakai apa ya? Pakai aseton juga, tapi aseton 100%. Terus tapi harus dikikir dulu, jadi harus punya skill juga. Harus ada skill, jadi dikikir. Soalnya kalau nggak punya skill, pas ngikir kuku sendiri, nggak tahu batas kuku asli sama gelnya, akhirnya kuku aslinya yang kekikir jadi tipis. Makanya orang suka bilang, aku nggak mau gel kukuku rusak gara-gara gel. Itu karena salah salon sama salah sendiri sih. Oh, suka kopek-kopekin. Dikopek-kopek? Iya, orang kalau suka udah ngeliat, udah mulai kebuka-kebuka gitu, mereka suka keletengan sendiri. Oh, itu kulit I see. kulit tipis kuku atasnya tuh ikut kekupas. Ikut keangkat dan akibatnya bisa jadi apa tuh kalau kayak Rusak, gitu? jadi tipis. Orang suka komplain kan, pakai gel nggak enak. Nanti lama-lama kukunya jadi rapuh. Jadi rapuh. Padahal enggak. Kalau bener ya ternyata. stay di satu salon, jangan gonta-ganti salon. Udah ketemu salon bagus, jangan gonta-ganti. Itu kukunya nggak akan rusak. Nggak akan Malah rusak ya? better.
Aku udah Masa sih? non-stop gel selama 8 tahun. Non-stop, kukuku nggak kenapa-napa, bagus. Masa sih? Ini bisa dilihat deh kalau misalnya mau lihat ya yang di rumah ya. Ini kukunya Mbak Juli ini lucu banget. Ini ada gambar-gambarnya. Ada gambar Mikey, terus udah gitu Donald Duck, terus udah gitu yang sebelahnya lagi juga gambar ini cute banget loh. Warna-warnanya benar-benar bagus-bagus banget. Ini gambar Gambar. pakai tangan. Iya, pakai kuas, pakai tangan. Pakai kuas, pakai tangan. Berapa lama untuk bisa mastering bikin kuku seperti ini? Mastering sih, basicnya aku nggak bisa gambar sama sekali. Oh, masa? Kalau aku benar-benar di kertas, aku nggak bisa gambar. Tapi di kuku malah bisa gimana tuh? Karena ada tekniknya sama nguasain kuas sih. Jadi belajar. Kuas. Jadi waktu itu pertama kali dari belajar sampai bisa itu berapa lama tuh? Nggak perlu lama sih untuk jadi bisa gambar kayak gini dalam waktu kalau terjun langsung di salon setengah tahun juga udah bisa. Setengah tahun, wow. Ini kalau misalnya bisa dilihat lagi ya, sebenarnya kalau sekarang tuh bener-bener, kalau dulu kan cuman kayak kita ke Bali, biasanya suka ngeliat tuh ada yang dititik-titikin gitu kan. Itu kayaknya udah bentuk paling simple kali ya nail art ya. Kalau sekarang tuh bener-bener, ini bisa dilihat contoh-contohnya ya. Ada yang sesuai selera, ada yang misalnya suka kartun, terus misalnya ada yang suka bentuknya apa namanya bunga-bunga, terus udah gitu ada yang kayak langit, terus nah kalau yang ini kan agak berbeda sedikit nih Mbak Juli nih. Nah ini ada atasnya ini kayak permata-permatanya, ini apa dibilangnya nih? Lebih ke nail parts. Nail parts. Jadi menggunakan apa dia untuk yang di atasnya ini? Kalau ini sih kayak semacam rantai gitu. Dia memang ada jual khusus. Oh dijual Banyak. khusus. Sebenarnya bukan ini doang, masih banyak yang lain yang timbul-timbul. Misalnya? Ada kayak mau bentuk apa aja, mau Lego, mau MS. Banyak sebenarnya. Aku Lego? nggak bawa contohnya sih ya. Kalau Lego itu benar-benar Lego dipasang di atas kuku? Ada kecil gitu. Wow, ini benar-benar saya terkesima banget loh. Karena jujur aja aku Mbak Juli nih, kalau misalnya aku bukan tipikal yang memang kukunya dicantik-cantikin. Karena aku ngerasa kuku tuh rapuh. Justru orang Indonesia masih agak awam ya sama kuku. Justru kalau kuku nggak diapa-apain, nggak di cover, nggak di cover gel. Kalau cover nail polish bisa rapuh, karena Bisa nail rapuh. polish bikin rapuh kuku. Heeh. Tapi kalau cover gel Ya. tanpa on off dan di salon yang benar, itu kukunya malah menurut aku lebih kuat. Lebih kuat gitu ya? Maksudnya dia karena di cover kan, begitu kita cuci baju pakai rinso atau ada yang bikin kue, masak, itu dia nggak nyerap Oh, ke kukunya karena ada gelnya. jadi si kuku itu mampu menyerap kimia-kimia yang Iya. lagi kita juga misalnya Pasti. berhubungan gitu ya. Pasti. Entah itu sabun cuci, entah itu misalnya kimia apa yang lain-lainnya gitu ya. Oh gitu. Makanya semakin telanjang semakin rapuh. Pantes kuku saya rapuh banget. Ternyata salah kaprah gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai gel itu lebih kuat lagi. Nah kalau misalnya untuk dari segi kebersihannya. Misalnya kan udah ditutupin gel nih. Terus saya bingung. Kalau misalnya saya mau tahu gitu di dalamnya itu kan, oh kelihatannya sih kayaknya bersih-bersih aja. Itu ada perawatan khusus nggak sih supaya si kukunya ini tetap terawat walaupun ketutupan dan kita tetap bisa menjaga kebersihan di dalamnya? Justru kalau udah ada gel di dalamnya nggak mau masuk kotoran juga nggak tahu kenapa. Masa sih? Jadi dia memang kalau misalnya ada gel, di dalamnya emang dikasih coat lagi? Enggak? Enggak. Enggak, jadi Enggak. memang Tapi masih bisa manicure walaupun udah ada gel. masih bisa manicure maksudnya? Jadi Masih bisa yang buang kutikel sini, masih bisa semuanya. tanpa merusak si nail gel. artnya gitu ya? Oh, I see. Kalau misalnya yang paling saya sering lihat juga tuh ada yang menggunakan Swarovski ya sekarang tuh ya. Banyak. Nah, yang Swarovski itu apa nggak susah ya kalau misalnya orang mau berkegiatan gitu Mbak Zuli? Enggak sih, enggak ada rasa apa-apa. Kecuali ya kukunya sampai panjang kayak gitu. Tapi ada juga yang biasa. Kalau udah biasa panjang biasa. Paling panjang tuh pernah melihat sampai yang sepanjang apa? Segini ada. Segini? Nanti lihat kuku yang Vero itu dia juga panjang. Kukunya oh Saya gitu. extension, itu extension. Di extension. Nah, kalau yang teknik extension itu dia menggunakan apa ya? Gel juga. Hah? Menggunakan Jadi gelnya lebih ke yang agak lebih tebal. Gel untuk builder.
builder. Oh, jadi dia bisa membangun sendiri gitu, jadi lebih panjang. Jadi kalau yang kukunya flat, mau lebih melengkung, begitu, pakai gel, overlay namanya. Overlay. Ada berapa teknik sebenarnya kalau misalnya untuk teknik gel polish ini? Gel polish itu yang paling standar. Terus kedua gel extension. Gel extension nggak semua orang bisa sih, itu mesti belajar. Itu beda lagi ya? Beda lagi. Beda lagi. Oh, I see. Wah, itu makanya tuh kalau misalnya teman-teman di rumah kalau misalnya yang tertarik gitu kan, kukunya ternyata saya takut nih karena rapuh gitu kan, ternyata nggak usah takut asal salonnya bener ya. Salonnya bener. Salonnya bener sama jangan malas ke salon. Jangan malas ke salon. Iya, kadang orang suka malas gituin sendiri, kopek sendiri, itu yang bikin rusak. Gitu ya. Iya, nah itu dia tuh harus diingat-ingat nanti karena dipikir aduh karena ini mau dihapus buru-buru gitu kan, sendiri aja malah jadi tambah rusak. Tapi kalau misalnya teknik kan tadi ada yang overlay, ada juga yang paling standar itu gel polish gitu. Ada lagi kalau nggak salah saya pernah mendengar itu 3D. 3D. Nah kalau 3D itu apa ya? 3D ini. 3D ini. Ini kan bunga, ada juga orang 3D bikin kartun. Tapi rata-rata di Indonesia orang 3D-nya bikinnya bunga. Jadi 3D itu dia sebenarnya dia benar-benar nonjol, mirip sama kayak kalau misalnya di lukisan itu cat minyak gitu ya. Keluar-keluar sedikit ada teksturnya gitu. Kalau misalnya teman-teman di rumah Ini bisa juga melihat 3D. tuh di sini nih memang ada beberapa yang bentuknya bunga. Tapi kalau misalnya yang ini lebih flat. Nah, yang ini juga ini flat tapi ada jendolannya sedikit. Tapi kalau misalnya ini benar-benar bentuk bunganya itu agak menonjol keluar. Yang bisa dilihat nggak nih? Nah, tuh dia bisa agak nonjol keluar sedikit gitu. Ini keren banget loh. Bener-bener art banget ya. Nah, ini yang dibilang 3D ya. Berapa banyak peminatnya untuk bikin 3D? Rata-rata orang yang mau ada wedding sih. Mau ada wedding dia bikin yang pengantennya. 3D. Berapa lama sih bikinnya tuh? Kalau perlu extension plus 3D bisa 2,5 sampai 3 jam. 2,5? Paling cepat 2 jam. Paling cepat 2 jam. Oh, itu yang kalau misalnya yang nggak betah gitu harus betah-betahin karena cuma sekali doang gitu kan. Terus udah gitu bisa tahan lama. Nah, aku mau ngajakin kita untuk melihat lagi sudah sampai mana. Ayo, yuk Mbak Joli. Sudah sampai mana sih Rahman nih? Udah selesai ya? Oke, aduh berasa terbuai sekali ya. Oke, ini berasa ada salon di dalam studio loh. Rahman kayaknya betah banget dari tadi. Kayaknya nggak ada suara, nggak ada apa. Biasanya paling cerewet gitu. Menyenangkan Arni untuk urusan beneran untuk urusan kuku ini menyenangkan sih. Tada, ini baru setengah jalan. Ini baru setengah jalan dan ini kan kita menggunakan biasanya pakai yang gel. Tadi udah disampaikan bahwa ternyata gel itu kan memang lebih awet ya kan. Oke. Nah, kalau untuk teknik menggambarnya ini bisa tolong dijelaskan bagaimana? Nah, kalau teknik menggambarnya itu dia menggunakan apa nih namanya nih? Ini kuas ya? Kuas. Oh, tapi dia bentuknya kecil sekali loh, bener-bener yang Kuasnya itu khusus yang buat kuku gitu, Arni. Nah, terus kecil banget ujung-ujungnya. Nah, ini kan sebenarnya gambarnya agak lebih gampang. Ada juga yang lebih complicated banget ataupun yang rumit-rumit. Ini hitung paling gampang semua. Ini yang paling gampang. Karena aku kalau kayak ada promotion free nail art ini free. Oh, oke. Iya. Kalau yang ya rumit-rumit kayak kayak gini, kayak kuku dia. Saya pernah lihat itu bener-bener detail ya. ada yang pernah bikin itu nail art itu pohon benar-benar ada branch-nya sampai ke atasnya, pohonnya rindang banget terus ada buah apelnya. Jadi itu benar-benar kecil banget. Ini nih, kuasnya. Ma, kalau misalnya mau ngeliat mungkin boleh ditunjukin ke teman-teman yang ada di rumah. Bentuk, Tapi banyak banget. iya masih ditutup semua. Nah, bagi yang udah bingung Oke, kuas makeup aku ambil apalagi satu bingung ya. kuas ini nih. Aku ambil satu ya, coba yang ini. Yes. Nah, ini bentuknya seperti, nah bisa dilihat kan? Oke. Kecilnya seperti apa? Kecil banget Gimana nggak detail coba gambarnya kalau misalnya kuasnya aja sebesar ini. Benar, Nah, ini yang kuas. Ada alat lain selain yang bentuknya Ini seperti dotting. ini? Oh, ini dotting. Dotting ini untuk bikin dot-dot-dotnya gitu. Jadi ini menggunakan ujungnya besi gitu ya. Ada yang lebih tebal, ada yang lebih kecil. Terus ada lagi yang lainnya. Ini penghapus kalau buat kita. Kalau Kalau ada salah-salah sedikit bisa penghapus ini bisa untuk kutex yang gel ataupun yang biasa, polish biasa gitu? Atau khusus yang gel? Ya, karena gel belum masuk ke lampu UV masih bisa diapain. Apain aja gitu. Jadi
ada mau dihilangin sedikit pakai itu. Nah, itu kan kalau misalnya mau nulis kan biasanya harus dihapus. Ternyata bukan nulis doang nggak ada hapusannya. Kutek juga ada hapusannya. ada. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini lebih detail ya kalau misalnya bentuknya agak runcing. Lucu banget. Nah, sekarang kita masukin ini ke kan tadi udah ngeliat nih mesinnya nih alat seperti UV ini. mesinnya. Nah, Oke. ini mesinnya ini namanya dibilang mesin UV lamp. UV light. Dan ini khusus untuk polish yang gel, Arni. Bahaya nggak tapi kalau misalnya menggunakan UV lamp terus-terusan? Enggak, karena Enggak ini kadar rendah banget. Oh, I see. Dia itu fungsinya untuk apa tuh Mbak Juli? Jadi UV gel itu hanya bisa kering di sini. Kalau pakai UV gel terus didiemin nggak diapa-apain tuh nggak akan kering. Kecuali mau pakai di bawah matahari gitu. Tapi Tidak. akhirnya jadi gosong dong ya. Akhirnya kuku Jadi cantik kotak-kotak dan juga gel warna. ini kalau kejemur matahari juga bisa kering. Bisa kering. Ah, Oke, I see. nah ini kita Sudah pakai berapa banyak lagi nih dot-dotnya progresnya ini. nih? Sedikit lagi ya. Oke. Sedikit lagi nih. Dot-dotnya. Bentar lagi kita bakal ngeliat nih hasilnya seperti apa. Yes. Dan dulu saya pernah mencoba yang Kutex gel ini sekali aja sih. Tapi ternyata memang hasilnya seperti yang tadi udah diungkapkan bahwa lebih awet. Benar. Lebih awet juga. Dan kalau misalnya selesai pakai, kita mau langsung beraktivitas itu bisa banget. Jadi nggak takut ke scratch atau Iya, apa. kalau di salon suka ada bilang, "Mbak, aku buru-buru kotak biasa aja gitu." Gel langsung. Salah tuh Justru ya. malah salah. Oke. Nungguin keringnya lama banget. Memang pakainya selesainya cepat, tapi nungguin keringnya lama. Oke. Nah, dan ini kita akan taruh melihat nih hasilnya seperti apa. Cing, cing, Apakah cing, Anda cing, siap? cing. Cing, apakah Anda siap? Sebentar. 1, Gitu. 2, 3. Tereng. Nah, terbalik dong. Ini mau ditambahin apa lagi? Kelihatan? Oh, kelihatan situ. Yuk, kita lihat. Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini terbalik. Oh, gitu ya? Oke. Oke, so, kelihatan? Ini bentuknya jadi seperti ini. Ini benar-benar dari hasil tangan doang loh ya, bisa kayak gini. Ini kalau misalnya teman-teman yang di rumah kira-kira pengen mencoba gitu ya, nggak usah takut. Asal tempat untuk yang membuatnya itu benar. Terus dari gitu juga jangan ganti-ganti salon. Pastinya nanti hasilnya juga akan lebih oke. Kukunya juga akan lebih sehat Tau lagi. nggak yang paling penting apa? Apa tuh? Yang kerjanya harus handal dan nggak boleh gemeteran. Benar. Beneran, ya kan? Kalau nggak hasilnya nanti pelewat-pelewat. Yes. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Juli. Thank you guys. Udah datang ke Indonesia Morning Terima kasih Show, Arni ya, saya akan berbagi. melanjutkan di sini.